Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi koperasi, yaitu tentang pendirian koperasi. Nah, tolong disimak dan diperhatikan baik-baik ya, agar dapat dipahami dengan jelas. Sebelumnya, sudah ada pada materi yang terlampir, yaitu mengenai prosedur pendirian koperasi, di mana terdapat persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Kemudian harus mematuhi persyaratan minimum anggota. Seperti yang kita tahu bahwa untuk mendirikan sebuah koperasi itu diharuskan minimal anggotanya mencapai 20 orang agar koperasi itu bisa berdiri. Selanjutnya yaitu harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu seperti yang tadi dinamakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu haruslah dibuat konsep anggaran dasar koperasi. Selanjutnya yaitu seperti yang kita ketahui adik-adik bahwa koperasi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Nah, menurut undang-undang tersebut ada 3 tahapan agar koperasi itu bisa berdiri. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, kemudian tahap pembentukan serta tahap pengesahan. Nah, di dalam 3 tahapan tersebut pun terdiri dari ada tahapan-tahapan lagi yang menyertainya. Pada tahap persiapan, kita harus memperhatikan rencana-rencana yang akan kita rancang. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan acara rapatnya, kemudian kita harus juga mempersiapkan tempat acaranya. Kita juga harus berpikir untuk menentukan koperasi jenis apa yang akan kita bangun. Entah itu ruang lingkupnya daerah kabupaten kah, atau provinsi kah, atau bahkan sudah pusat sebuah negara. Nah, selanjutnya adik-adik yaitu mengenai tahap pembentukan. Pada tahap pembentukan ini ada beberapa tahapan juga yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus membuat atau mengesahkan akta pendirian koperasi. Kemudian kita juga harus membuat anggaran dasar koperasi. Kita juga harus menentukan pengurus serta pengawas koperasi tersebut, serta menentukan raca awal koperasi. Dan yang terakhir yaitu kita harus membuat rencana kegiatan usaha yang dapat terdiri dari latar belakangnya, kemudian dasar pembentukan koperasi itu apa, serta rencana kerja koperasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang, agar koperasi ini bisa berdiri dengan baik, kemudian dengan terancang sempurna. Selanjutnya, setelah tahap persiapan dan tahap pembentukan sudah kita jalankan dengan baik, maka tahap selanjutnya yaitu mengenai tahap pengesahan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa koperasi itu sendiri merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Maka, setelah rapat pembentukan itu selesai dilaksanakan, kita harus mengajukan kepada badan hukum agar kita bisa mendapatkan akta pendirian koperasi dan koperasi kita menjadi sah di mata negara. Selanjutnya, yang perlu adik-adik ketahui bahwa dengan berdirinya koperasi sekolah atau koperasi siswa, itu tentunya diiringi dengan tujuan-tujuan yang mulia atau tujuan yang sekiranya memberikan dampak positif bagi siswa tersebut. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mendidik siswa agar mengerti dan mengetahui seperti apa koperasi. Kemudian untuk mengajarkan siswa terhadap ilmu pengetahuan tentang perkoperasian, serta untuk mengajarkan siswa-siswa terhadap tanggung jawab, sikap disiplin, dan sikap gotong royong. Selanjutnya, kakak akan menyinggung mengenai tahap pendirian koperasi sekolah. Sebenarnya, koperasi yang berbadan hukum ataupun koperasi sekolah yang sejatinya tidak berbadan hukum dalam pendirian koperasinya pun harus melewati tahapan-tahapannya.
Sebenarnya sama, ada 3 tahapan, yaitu tahap persiapan juga, tahap pembentukan juga, dan tahap pengesahan juga. Namun, dalam korporasi sekolah ini ruang lingkupnya lebih kecil, sehingga tahapan-tahapan atau syarat-syarat yang harus dilalui agar koperasi sekolah itu bisa berdiri lebih ringan karena jangkauannya lebih kecil, kemudian circle ataupun tujuannya juga lebih kecil karena cenderung untuk memajukan atau memudahkan kebutuhan para siswanya. Nah, adik-adik, dari kedua koperasi yang sudah kakak jelaskan tadi mengenai prosedur pendiriannya, harus adik-adik pahami betul bahwa koperasi ini meskipun sama, meskipun mirip-mirip juga tahap-tahapannya, tapi yang jelas mereka berbeda. Dari dasarnya saja, yang pertama koperasinya satu berbadan hukum, yang sejatinya itu uh, circle-nya lebih besar dan lebih ribet juga karena menyangkut orang-orang yang lebih banyak serta tujuan-tujuan yang lebih mulia lagi. Nah, untuk koperasi sekolah ini circle-nya lebih kecil, kemudian dimudahkannya juga karena untuk memudahkan kebutuhan-kebutuhan siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, sekian penjelasan dari kakak mengenai materi hari ini, yaitu tentang koperasi dan lebih tepatnya lagi mengenai prosedur pendirian koperasi. Terima kasih telah memperhatikan dan memahami video ini. Kemudian terima kasih juga telah membaca materi terlampir. Semoga materi hari ini bisa membawa dampak yang baik untuk adik-adik serta memberikan ilmu tambahan baru. Sekian dari kakak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.